Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mendiskusikan materi mengenai motivasi dan lingkungan. Yang beranggota Dwi Putri Aprilia, Nena Siska, Rida Holijah, Septia Mulyati, Silpa Nabila, dan Siti Aulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan dari atasan ke bawahannya untuk menggerakkan diri seorang karyawan agar mau bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Jenis-jenis motivasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Dan adapun motivasi eksternal adalah motivasi yang datang dari luar diri seseorang dengan harapan dapat mencapai sesuatu tujuan yang dapat menguntungkan dirinya. Tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau mengunggah seseorang agar secara sadar dan sengaja timbul keinginan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil dan mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun lingkungan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas. Namun, praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangka oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial, dan lain-lain. Lingkungan, jenis-jenis lingkungan yaitu ada lingkungan abiotik, lingkungan biotik, dan lingkungan sosial. Yang pertama, lingkungan abiotik adalah seluruh benda mati atau yang tidak bernyawa, namun memiliki manfaat atau pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup. Yang kedua ada lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas komponen makhluk hidup bernyawa dan memiliki wujud makhluk hidup. Dan yang terakhir ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah interaksi atau hubungan ke masyarakat yang memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin materi ini saya cukupkan terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin didiskusikan mengenai materi yang sudah saya sampaikan? Izin bertanya, Ya. kalau di dalam suatu perusahaan, perilaku seperti apa saja yang dapat memotivasi karyawan? Izin menjawab, ada beberapa perilaku yang dapat memotivasi karyawan seperti cara berinteraksi, menjadi pendengar aktif, penyusunan tujuan yang menantang, 4. Pendekatan penyelesaian masalah dan tujuan yang berfokus pada perilaku bukan pada pribadi, yang kelima, informasi yang menggunakan teknik penguatan. Terima kasih, Dwi. Sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi ini? Izin bertanya. Ya. Kan ini motivasi adalah sebuah dorongan atau alasan untuk melakukan sesuatu. Lingkungan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Yang saya ingin tanyakan, apa hubungan antara motivasi dengan lingkungan? Terima kasih. Sebelumnya ada yang ingin menjawab? Izin menjawab. Boleh, Nena. Nama saya Nena Siska Susawati, izin menjawab pertanyaan dari Silpa. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara lingkungan kerja dengan motivasi kerja.
yaitu semakin baik lingkungan kerja, maka motivasi kerja juga baik. Nah, sebaliknya, jika semakin rendah lingkungan kerja, maka motivasi kerja akan semakin menurun. Apakah jelas? Jelas, terima kasih. Sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, bagaimana penerapan motivasi dalam organisasi dapat menyelesaikan kendala-kendala perilaku individu dalam organisasi? Terima kasih. Ada yang ingin menjawab sebelum saya menjawab? Izin menjawab kembali. Boleh. Jawabannya, motivasi berperan dalam penumbuhan kepercayaan seorang individu untuk melakukan suatu hal positif dengan semangat sehingga apabila mengalami kendala perilaku individu dalam organisasi, dibutuhkan peran motivator seperti guru atau dosen, ketua organisasi, dan lain-lain. Apakah sudah cukup, Aulia? Sudah cukup, terima kasih, Nena. Sama-sama. Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Sudah? Baik, kita cukupkan diskusi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.